Fitur AI segudang, kamera keren pakai sensor Sony di sini. Ada OIS-nya, punya kamera ultra wide, ada fitur flash snap untuk foto objek yang bergerak cepat. OS-nya update sampai 5 tahun. Desain elegan, tipis dan ringan, performa kencang, dia pakai Helio G100. Game berat juga lancar di sini. RAM 8GB, storage up to 256GB, layar AMOLED 120 Hz dengan bezel tipis dan simetris. Baterai 5200 mAh. Harganya mulai dari 2,6 jutaan doang. Oke, langsung aja kita review Tecno Camon 40. Ya, Tecno Camon 40. Ya, Camon, ya, come on atau cam on. Nah, gitu ya. Tecno Camon 40 series. Dia diluncurkan secara global di event MWC 2025 Barcelona. Nah, dari 4 varian yang diluncurkan di sana, yang masuk Indonesia cuma ada 2, yaitu Tecno Camon 40 dan Tecno Camon 40 Pro 5G. Tapi sekarang yang 40 ya, bukan yang Pro 5G ya. Dan sayangnya versi tertingginya yang Tecno Camon 40 Premier itu tidak hadir resmi di Indonesia. Versi Pro 5G-nya itu juga belum datang ya. Jadi sabar ya. Nah, untuk video kali ini kita fokus ke Tecno Camon 40 yang merupakan varian paling terjangkaunya. Lini Camon ini merupakan lini smartphone dari Tecno yang berfokus ke kemampuan kameranya. Namanya cam on ya, gitu kan. Nah, tapi sebelum kita bahas kameranya, kita mulai dari isi paket penjualannya dulu ya. Nah, tentunya di sini ada unit dengan screen protector, lalu ada charger 45 watt. Ada chargernya? Ada chargernya di sini ya, 45 watt nih. Kabel USB-C ada di sini, lalu ada case juga, ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen. Nah, untuk segi desainnya, saat video preview kemarin udah banyak dari kalian yang suka dengan desain smartphone ini. Katanya simple dan keren gitu ya, dan mungkin beda gitu ya. Dan banyak yang bilang, kami juga setuju ya, ada yang bilang ini mengingatkan pada seri S21-nya itu ya, tahun 2021. Ya, Galaxy S21 tahun 2021 ya. Nah, meskipun smartphone ini fokus di kamera, tapi modul kamera itu tidak dibuat jadi super besar banget. Bagi kami ini memberikan kesan yang lebih low profile aja, paling nggak terlalu nonjol gitu ya. Nah, untuk pilihan warna ada Galaxy Black dan ada Emerald Glow Green. Kalau yang kita pakai ini yang Galaxy Black. Galaxy baru sadar lagi. Ya udah Galaxy boleh. Oke, untuk dimensi 164,1 x 74,6 x 7,34 mm. Sangat tipis, padahal baterainya 5200 mAh. Beratnya itu di kisaran 177 gram, jadi enteng ya. Jadi nggak cuma tipis tapi ringan, nggak banyak loh smartphone kelas gini yang bisa setipis dan seringan ini. Bodinya sudah punya sertifikasi IP66 ya. 6 di depan artinya dia lolos uji tahan debu, jadi nggak masuk dalam lah debunya. 6 di belakang ini artinya tahan semprotan water jet dari segala arah. Jadi ingat, dia bisa disemprot dari segala arah, bukan ditenggelamkan ya. Semprotannya pun pakai water jet sih sebetulnya ya. Ini agak beda ya kalau dibilang yang 69. 9 itu pakai water jet suhunya 80 derajat Celcius. Nah, kalau 66 ini water jet biasa, air biasa. Dan sekali lagi diingatkan, jangan diajak berenang. Oke, di sisi kanan ada tombol power, tombol volume up and down juga di sini. Lalu di atas ada mikrofon, grill speaker stereo bagian atas dan infrared blaster ada di sini untuk memancing para pengguna Xiaomi mungkin ya. Lalu di sebelah kiri ada tombol yang disebut Tecno sebagai action button. Salah ya, itu yang punyanya buah-buahan. Salah, namanya one tap button ya. OTB ya, one tap button ya. Jadi fungsi tombol ini ya, dalam kondisi layar menyala, kalau kita tekan dan tahan tombol ini, kita akan memanggil AI Assistant Tecno yang namanya Ella ya. Nah, dalam kondisi mati, klik 2 kali untuk langsung masuk ke dalam kamera flash snap. Dan kalau kita masuk dalam menu kamera, yang satu ini bisa jadi tombol shutter juga. Ya jadi mirip juga dong, Chris, kayak yang di itu ya. Ya memang. Galaxy tapi tombolnya buah-buahan. Oke, siap. Galaxy buah-buahan. Oke, siap. Tapi yang penting tujuannya kan, tujuannya supaya kita bisa mengabadikan momen dengan cepat di situ. Nah, apakah tombol ini bisa diatur untuk fungsi yang lain? Ya bisa iya, bisa enggak. Ya, maksudnya gimana sih? Oke. Jadi gini, di menu pengaturan itu ada opsi untuk long press dan double press. Long press ini belum bisa kita ganti untuk fungsi lain. Hanya untuk manggil Ella doang nih ya. Atau bisa dimatikan juga ya, dengan pilih itu aja ya. Nah, untuk double press, nah ini kita bisa atur untuk fungsi lain seperti mute notifikasi, menyalakan center, screen recording, bahkan bisa untuk membuka aplikasi yang kita pilih.
Sedikit berharap bisa untuk screenshot juga ya, tapi untuk sekarang belum ada di sini. Beralih ke sisi bawah, ini adalah SIM tray dual SIM. Di sebelah slot SIM ada mikrofon, ada USB-C, grill speaker stereo bagian bawah juga ada di sini. Nah, menurut penilaian subjektif kami, kualitas speaker stereonya cukup oke untuk kelas harganya. Bukan yang spesial tapi udah cukup lantang, detail udah cukup, bass ada tapi tipis-tipis aja di sini. Nah, kita lanjut ke bagian depan. Ini adalah layar AMOLED 120Hz, 6,78 inci ya. Resolusinya Full HD Plus 2436 x 1080 pixel. Untuk brightness saat kami uji maksimum brightnessnya ada di kisaran 560 nits untuk indoor. Untuk simulasi outdoor brightnessnya bisa sampai 1000 nits. Jadi sudah sangat terang ya. Ingat, ini HP 2 jutaan. Udah oke banget di sini ya. Oh ya, supaya kecerahan bisa dimaksimal itu jangan lupa untuk nyalakan fitur high brightness mode pada settingan layar. Nah, bicara soal layar, ini ada warnanya juga sih, ada mode warnanya ya. Di sini ada bright color dan ada original color. Nah, untuk hasil tes color gamutnya kurang lebih seperti ini. Singkatnya masih sama seperti yang sebelumnya ya, mode bright color maupun original color dua-duanya dioptimalkan untuk color gamut DCI-P3. Jadi belum ada yang diarahkan ke 100% sRGB. Jadi apapun warna yang dipilih itu warnanya akan kelihatan gonjreng di sini. Jadi agak hati-hati aja kalau ngedit foto atau video di sini. Oke, untuk refresh layar ini up to 120 Hz dan dia adaptif 60 sampai 120 Hz. Always on display-nya di sini tidak always on karena terbatas sampai 10 detik aja, tapi paling nggak sudah lumayan lah, adalah di sini diusahakan always on display-nya. Belum ada klaim untuk touch sampling rate-nya, tapi kalau kita tes itu nggak terasa ada delay-delay yang mengganggu. Ya, dipakai buat ngetik, swipe, tap, main game itu lancar-lancar aja. Untuk layar sentuhnya dia sudah support sampai 10 jari sekaligus, udah seperti tablet ya. Lanjut kita bahas bezel layarnya, dan ini sudah terhitung sangat tipis dan tergolong simetris untuk seluruh sisinya. Mantap, ini katanya Chris ya. Ini menambah kesan premium karena umumnya di smartphone kelas gini bezelnya masih pada tebal-tebal. Keluarga Transsion biasanya memang udah seperti ini ya sekarang standar layarnya di tahun 2025. Nah, di layar ini juga ada in-display fingerprint scanner yang akurasi cukup baik ya. Selama kita uji lancar-lancar aja fingerprint scannernya. Oke, lanjut ke atas layarnya. Terdapat earpiece untuk telepon di sini dan ada kamera selfie 32 megapiksel f2.4 fix focus. Perekaman videonya sampai 2K 30 fps. Apakah bisa 60 fps? Sebetulnya teoritis bisa, ya, tapi kali ini Tecno mengganti nama mode frame rate yang dulunya 60 fps sekarang jadi HFPS. Maksudnya gimana? Detailnya nanti dijelasin sama Chris dalam pengujian. Nah, beralih ke sisi belakang, ada dua modul kamera yang kameranya terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, sensornya Sony LYT 700C. Lithia, ya itulah pokoknya ya. Dilengkapi dengan OIS, bukannya f1.9. Perekaman video maksimum sampai 2K 30 fps. Slow motion tersedia di 720 120 fps. Lalu ada kamera ultra wide di sini. Di 2 jutaan ada ultra wide. Resolusinya 8 megapiksel dan autofocus. Jadi dia bisa jadi kamera makro juga. Akhirnya nemu juga yang seperti ini di kelas harga segini ya. Untuk perekaman videonya up to 1080p 30 fps nggak apa-apa, udah autofocus, udah hebat banget ya. Fitur ekstra ada cukup banyak ya, bisa dilihat aja di menu kameranya ini, banyak banget nih fitur ekstranya. Oke, nah meskipun modul kamera terlihat ada 3, tapi yang berfungsi cuma 2 ya, yang satu cuma hiasan aja. Ini luar biasa, baru kali ini kami nemu bahwa ada 3 begini sama-sama gedenya dan di bawahnya benar-benar nggak berfungsi. Atau sebetulnya ada fungsinya tapi kami nggak dikasih tahu. Yang jelas ya nggak kepake aja, mau di selotip juga ya bye-bye aja gitu ya. Lanjut untuk spesifikasi internalnya, SoC-nya Helio G100. Ya, udah bosan sama Helio G100. Tapi ya udahlah ya, nggak usah protes. Di harga segini dengan performance level seperti ini, G100 udah termasuk yang mumpuni. Selama harganya bener sih, kita nggak masalah ya. Untuk RAM 8GB LPDDR4X, dan untuk storage unit kami ini pakai yang 128GB UFS 2.2. Ya wajar ya, G99 G100 pasti pakai UFS 2.2. Jangan bilang kenapa nggak pakai 3.1, karena SoC-nya G100. Itu jawabannya ya. Nah, tapi kalau butuh yang lebih gede storage-nya itu ada yang opsinya di 256GB. Baterai seperti dibahas tadi 5200 mAh dengan wire chargingnya di 45 watt. Untuk wireless charging belum bisa, itu jatah saudaranya ya, bukan jatahnya dia ya. Paling tidak tetap ada beberapa fitur baterai yang berguna di sini. Ada baterai health di sini ya, fitur baterai yang berguna tapi mungkin nakut-nakutin juga ya. Ada pengaturan charging speed dan bypass charging ada di sini.
Cocok banget buat yang suka gaming sambil ngecharge ya. Nah, lalu untuk cooling system nggak disebutkan secara spesifik pakai vapor chamber atau bukan, tapi yang jelas ada beberapa komponen untuk penyebaran suhu seperti di gambar ini ya. Ya, lumayan lah ya. Lalu untuk sensor lengkap di sini. Sensor esensial ada semua, gyroscope hardware juga ada di sini. OS dia pakai iOS 15 berbasis Android 15. Kekinian banget nih. Untuk update, Tecno menjanjikan 3 kali Android update dan ada 5 tahun security update. Mantap ya. Ini langka di kelasnya ya. 5 tahun security update. Itu komitmen yang luar biasa apalagi buat smartphone kelas 2 jutaan gini. Nah, untuk tampilan UI-nya ada perubahan yang signifikan di sini. Misalnya, panel notifikasi sekarang jadi begini nih, dan untuk masuk ke control center tinggal geser kiri kanan seperti ini ya. Menu dalam settings juga kelihatan lebih rapih di sini ya. Lumayan refreshing lah dibandingkan iOS sebelumnya. Ini terasa banget bahwa Transsion Group mulai bebenah di sisi software. Ayo, hati-hati yang softwarenya masih benah terus ya. Udah bertahun-tahun masih benah, masih belum beres-beres ya. Ntar dikejar loh sama yang satu ini. Nah, untuk iklan gimana? Sejauh ini kami belum menemukan iklan yang mengganggu ya. Paling-paling dari notifikasi aplikasi bawaan aja. Tapi kalau notifikasi kan mudah ya matiinnya. Nah, untuk bloatware juga termasuk sedikit ya. Kalau ada juga sebagian besar bisa di-uninstall. Dan yang paling penting nggak ada pinjol. Nah, untuk fitur AI ya ini tidak disangka-sangka tapi agak diduga-duga sebetulnya ya. Ada banyak di sini sebetulnya. Karena semuanya lagi mengarah ke AI ya. Jadi sebetulnya tidak disangka bahwa dikasih. Cuma kami sudah menduga-duga apalagi yang mau yang baru, harusnya AI ya. Ya, pertama tadi udah dibahas ya, ada Ella yang merupakan AI assistant dari Tecno. Ada Call Assistant yang bisa merangkum percakapan kita saat telepon seluler ya ke dalam bentuk teks, bahkan bisa real time translation. Jadi kalau lagi teleponan dengan orang yang beda bahasa, cukup ucapkan kalimat versi bahasa kita, nanti lawan bicara akan mendengar versi translate ke bahasa mereka. Lalu apakah ini bisa untuk aplikasi telepon seperti WhatsApp atau mungkin video call di Google Meet? Bisa juga ya. Nyalain dulu fitur social assistant, lalu atur bahasa dan suara kita dengan lawan bicara juga ya. Lalu tinggal teleponan pakai bahasa masing-masing, AI-nya yang akan bantu translate. Kemudian ada juga translation assistant. Ini merupakan shortcut untuk translate teks yang ada di dalam layar. Caranya cukup tahan layar pakai 2 jari seperti ini di area teks yang ingin kita translate. Pilih mau ditranslate ke bahasa apa, beres. Tentunya ada fitur AI Eraser dan AI Extender. AI Eraser ini biasa ya buat ngapus-ngapus objek gitu ya. Bisalah ya kita bisa ngapus objek lalu bagian kosong akan digambar oleh AI. Hasilnya ya lumayan rapi juga. Lalu ada AI Extender ya. Misalnya kita framingnya kurang pas nih, mau dilebarin. Bisa juga di sini. Lalu ada AI Note, Recording Summary, AI Wallpaper Generator, AI Cutout, Circle to Search. Ya ini ada juga semuanya ya. Kalau dibahas semuanya akan panjang banget. Nanti ntar kayak videonya yang Galaxy satunya lagi ya. Jadi panjang karena bahas AI. Ya, yang jelas untuk 2 jutaan ini salah satu smartphone dengan fitur AI yang terbanyak saat ini. Tecno sepertinya nggak pilih kasih ya, walaupun 2 jutaan dikasih semua fitur AI-nya, nggak pakai dipangkas-pangkas. Ya kalau kalian menduga kok fitur AI-nya mirip sama saudaranya, ya namanya juga saudara. Terserah apapun caranya, strateginya, yang penting kita sebagai konsumen bisa ngerasain fitur canggih dan terjangkau. Nggak usah lah pakai dikata-katain, ya contekan, ya kopian, nggak usah. Dapat ya dapat aja. Kalau situ ngiri, ya ngiri aja. Nggak usah pakai dihina-hina. Lanjut untuk fitur keamanan, ada in-display fingerprint, ada face unlock juga tentunya di sini. Untuk konektivitas 5G tentu tidak bisa ya, 2G, 3G, 4G aja yang bisa karena dia pakai G100. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5 dan Wi-Fi sharing juga tersedia. Bluetooth-nya versi 5.4 dan Bluetooth codec itu ada banyak, lihat aja di menu yang satu ini ya. Lumayan lengkap. USB OTG jelas bisa. NFC ada dong di sini ya. Ya tuh dengar tuh ya, ada dong NFC di 2 jutaan ya. Nah untuk display out tentunya belum bisa di sini kan, itu fiturnya masih di kelas flagship aja. Oke, kita masuk ke pengujian performa. Kita mulai benchmark dulu ya. Di smartphone ini tidak ada opsi performa pada menu setting. Jadi benchmarknya kita uji apa adanya aja. Antutu 10-nya entah kenapa sekarang jadi light semua ya. Mungkin G100, G99 sekarang jadi light semua. Kita dapat di 430 ribuan. Untuk Geekbench 6 single core 729, multi-core di 1981. Untuk GFX Bench T-Rex off-screen 1080p 68 fps. Trimax Slingshot Extreme Graphics Card di 2634. Nah sekarang kita coba pakai stress test ya dengan Trimax Wildlife Stress Test. Base score-nya sangat tinggi di 1300-an dengan lowest score juga di 1300-an. Stability-nya tanpa kipas udah di 99,4%. Jadi udah mantap. Overall dari benchmark ini performanya khas Helio G99 atau G100 lainnya. Ya itu dua sama performanya ya. Mirip-mirip aja lah ya. Nah performanya juga pas. Lagi pula belum banyak juga yang bisa lebih kencang jauh untuk kelas harganya. Oke kita lanjut langsung untuk gaming. Nah untuk game kita bisa mengatur mode performanya lewat menu overlay-nya ini ya. Kami uji dengan performance mode supaya performa gamingnya bisa maksimal. Kita mulai dari Subway Surfers dulu. Sayangnya yang satu ini masih nyangkut di 60 fps ya, karena refresh layar smartphone-nya nyangkut di 60 Hz juga.
Mau diatur ke berapapun ya dia akan tetap jalan di 60 Hz. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting gamenya mulus lancar di sini ya. Lanjut untuk Mobile Legends, grafiknya bisa sampai ultra dan frame rate di super, yang artinya 90 fps. Kalau dimainkan tuh lancar-lancar aja dekat 90 fps. Kalaupun turun itu paling pas battle lagi rame aja, dan itu pun masih di atas 60 fps. Jadi masih enak banget untuk nge-push rank di sini ya. Lanjut, Real Racing 3. Yang satu ini bisa jalan di refresh rate 120 Hz dan frame rate kita dapat sekitar 110 sampai 120 fps. Kalau rame sih bisa turun ke 80-an fps, tapi tetap aja ya. Paling nggak lewat game ini kita bisa merasakan smooth yang ekstra karena di atas 60 fps. Oke, kita lanjut ke PUBG Mobile. Setting musimnya baru sampai smooth ultra saja. Ini klasik Helio G100 nih ya. Frame rate di 40 fps lancar, udah nyaman dimainkan walaupun belum sampai ke level kompetitif. Gyro aiming, wah lancar banget. Sangat responsif di sini. Kita nggak menemukan masalah apa-apa. Lanjut ke Genshin Impact ya. Kita setting lowest 60 fps, standar lah G99 G100 selalu di lowest 60 fps. Frame rate ada kisaran 30 sampai 40-an fps, tapi sayangnya setelah main sekitar 10 menitan itu pengalaman juga kurang mulus saja. Frame rate bisa drop ke kisaran 20-an fps dan cukup sering terjadi sampai pengujian selesai. Biasanya penurunan performa kayak gini gara-gara menjaga suhu nih biasanya ya. Sekarang kita cek suhunya. Suhu di layar paling panas 38 derajat Celcius saja. Oh, ini adem ya. Body paling belakang juga di 40 derajat Celcius. Ini masih anget tipis-tipis doang, terutama yang bagian belakang. Bagian depan sih tergolong adem ya, dan penyebaran suhunya sendiri sudah cukup merata di sini. Nah, sekarang kita coba kalau pakai kipas gimana? Hasil masih mirip-mirip aja, masih kisaran 30 sampai 40 fps, tapi kestabilannya jadi lebih baik. Nah, jadi kalau main game yang satu ini secara maksimal, pakailah kipas ekstra. Nah, untuk ranking tanpa kipas dia turun ke C-. Kalau pakai kipas dia C. Tapi menurut kami sih wajar. Namanya kan cam on, ya kan? Buat kamera, ya, bukan game on. Beda. Lanjut untuk Wuthering Waves. Sayangnya ya ini belum pas ya dimainkan di sini ya. Semua rata kiri, frame rate 60 fps cuma dapat 20 sampai 30 fps. Itu juga banyak patah-patahnya lah di sini. Untuk jalan-jalan masih bisa lah. Tapi kalau buat battle masih kurang bisa disarankan. Semoga ntar developernya bisa mengoptimalkan supaya lebih banyak lagi yang bisa main Wuthering Wave. Oke, lanjut pengujian kamera seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Tecno Camon 40. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Yang lagi teman-teman lihat sekarang ini adalah video kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi 1080p 30 fps. Dan suara yang lagi kalian dengar sekarang juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal untuk kebutuhan video sehari-hari atau vlogging. Hasilnya seperti ini. Nah, gimana suaranya menurut kalian? Kalau menurut saya pribadi sih, kualitas suaranya udah cukup bagus. Untuk vlogging atau video sehari-hari mah udah cukup banget. Cuma mungkin karakter suaranya itu suara vokal jelas, tapi suara noise di sekitar juga lumayan jelas, masuk semua noise-nya. Tapi kalau soal noise di sekitar mah masih bisa diakali lewat editing. Yang penting kalau menurut saya sih vokalnya udah jelas banget. Nice. Oke, kita lanjut bahas kamera selfie-nya. Kualitas gambarnya sudah terbilang bagus ya. Detailnya pas, ketajamannya juga pas. Kalau soal dynamic range, ini standar aja sih. Di kondisi cahaya yang sulit, wajah masih bisa terekspos dengan cukup baik, tapi area terangnya terlihat overexpose. Tapi kalau di kondisi cahaya yang ideal, hasilnya sih bagus-bagus saja. Lalu untuk resolusi perekamannya itu bisa sampai 1080p 30 fps, tapi juga ada opsi 1080p HFPS di sini. HFPS di sini sepertinya dimaksudkan sebagai high FPS ya. Saat kami cek di PC, terlihat kalau frame rate ada di kisaran 40 fps. Jadi bukan 60 fps mode yang ini. Ditambah lagi, setelah saya cek video 1080p 30 fps-nya, ternyata tidak berjalan dengan baik di 30 fps. Awalnya saya curiga, kok videonya terasa kurang mulus ya? Saat dicek detail frame rate-nya ternyata cuma jalan di 26 fps. Padahal fitur auto fps-nya sudah saya matikan. Agak disayangkan sih, semoga ini bisa di-fix lewat software update. Kemudian ada juga opsi 2K 30 fps untuk yang butuh detail lebih, tapi ini membuat fitur stabilizer tidak bisa nyala ya. Sekarang kita lanjut ke stabilisasi videonya. Di 1080p 30 fps, hasilnya cukup stabil karena IIS-nya bisa aktif. Untuk 1080p HFPS, ternyata ini juga bisa stabil. Ini menarik ya. Transient Group seperti mencari solusi dari keterbatasan Helio G100 atau G99 yang biasanya di smartphone sebelumnya, itu bisa tuh video 60 fps normal, tapi stabilizernya mati. Di sini, videonya sekitar 40-an fps, tapi stabilizernya masih bisa hidup. Kalau untuk resolusi 2K 30 fps, jelas gempa ya, karena stabilizernya tidak bisa aktif di resolusi yang ini. Lanjut ke kamera utamanya, videonya sudah oke banget nih. Detailnya tergolong tinggi,
warna juga nggak oversaturated, tone warnanya terasa dibuat natural menurut saya. Untuk dynamic range, ini terbilang standar ya. Kondisi pencahayaan yang sulit, bagian wajah akan lebih diprioritaskan, dan area terangnya terlihat overexposed. Di sini ada fitur HDR video, dan ketika kami nyalakan, sayangnya kurang gitu terasa sih bedanya. Tetap overexposed juga di bagian terangnya. Nah, untuk opsi resolusi kamera utamanya ini mirip ya dengan kamera selfie-nya. Tersedia sampai 1080p HFPS dan 2K 30 fps. Tapi lagi-lagi, masalah yang saya temukan ada di frame rate-nya. Di video ini, frame rate-nya hanya berjalan di 27 fps, bukan 30 fps. Sedangkan untuk HFPS, frame rate-nya berjalan di 40-an fps. Ini menurut saya harus segera di-fix sih lewat software update. Masalah fundamental soalnya. Untuk stabilisasi video sudah cukup baik di 1080p 30 fps. Belum bisa dibilangnya super rapi sih, karena masih ada kedut-kedutnya sedikit. Untuk 1080p HFPS juga masih bisa stabil, tapi lagi-lagi diingat ini bukan 60 fps ya. Dan untuk 2K 30 fps, IIS-nya tidak bisa aktif, tapi masih ada bantuan dari OIS-nya. Jadi memang lebih goyang, tapi nggak sampai gempa-gempa banget kok. Lanjut ke kamera ultrawide. Di kondisi terang, hasilnya cukup bagus. Detailnya masih oke, warna cenderung mirip dengan kamera utamanya. Yang jelas, ini bukan ultrawide asal ada aja. Di kelas 2 jutaan, malah ini deh kayaknya kamera ultrawide terbaik saat ini. Yang lain malah banyak yang nggak ngasih ultrawide loh. Dan yang paling unik, kamera ultrawide ini autofocus. Jadi bisa dipakai untuk makro juga. Ini hal yang sangat saya apresiasi. Mantep nih Tekno. Mending kamera kayak gini ketimbang kamera makro gimmick gak jelas. Untuk dynamic range, di sini standar aja. Di kondisi cahaya yang sulit, seperti ini, area terang akan terlihat overexposed. Tapi kalau di kondisi cahaya ideal ya bagus-bagus saja. Masalah yang saya temukan masih sama, yaitu frame rate-nya nggak nyampe 30 fps. Videonya jadi kurang mulus. Masalahnya, baik dalam kondisi smartphone lagi adem juga, itu tetap frame drop. Jadi saya agak kurang yakin kalau ini karena suhu. Untuk stabilisasi video, efektifnya di 1080p 30 fps saja. Karena kalau kita naikkan ke 2K 30 fps, stabilizernya tidak bisa aktif. Nah, sekarang kita ke kondisi low light. Kamera selfie-nya gambarnya terbilang gelap, terlihat agak grainy juga, tapi wajah masih bisa cukup terlihat. Noise-nya minim, stabilizer juga termasuk aman. Jitternya sih ada, tapi tipis saja. Nggak sampai membuat video terlihat berantakan kok, nggak. Kalau kita pakai mode 1080p HFPS, terlihat kalau gambarnya memang jadi lebih gelap. Ini wajar ya, karena FPS yang lebih tinggi memang umumnya butuh cahaya yang banyak juga. Nah, sekarang kita pindah ke kamera utamanya. Kalau kamera utamanya terbilang oke nih, masih bisa diandalkan untuk video low light. Gambarnya masih cukup terang dengan noise yang minim. Detail memang sudah berkurang, tapi sepertinya ini akibat IIS aktif juga deh. Jadi videonya butuh di zoom dikit. Menariknya, saat kita coba di 2K 30 fps, detailnya terlihat lebih baik. Berhubung masih ada OIS, saya rasa bisa pakai mode yang ini deh untuk hasil video yang terbaik. Yang jelas kurang disarankan pakai mode HFPS di kondisi low light. Bahkan kamera utamanya juga sudah agak berantakan kok gambarnya. Jadi pakai 30 fps saja. Untuk jitter stabilizer tentunya ada, tapi masih di level yang wajar. Sekarang kita lanjut ke kamera ultrawide-nya. Di kondisi low light, kamera ultrawide-nya sudah agak kewalahan nih. Gambarnya sudah terasa soft dan noise-nya juga tinggi di sini. Gambarnya juga gelap, terasa jomplang banget dibandingkan dengan kamera utamanya. Tapi lagi-lagi, ini wajar. Ingat harga cuy, jangan lupa. Overall, di kondisi low light seperti ini, saran saya pakai kamera utamanya aja. Nah, urusan autofocus, kita langsung coba aja saat malam. So far aman ya, kamera utamanya sih lancar-lancar aja autofokusnya. Nah, untuk kamera ultrawide ini, pengguna mesti ekstra hati-hati karena autofokusnya agak kurang lancar. Bahkan dari pengalaman saya, fokusnya perlu di-tap manual kalau jarak dekat seperti ini. Dan hal yang aneh, saat kita pindah dari kamera utama ke ultrawide, selalu ada proses fokus ulang dulu seperti ini. Jadi agak sabar sedikit aja saat pakai kamera ultrawide-nya. Untuk fotografi menurut saya hasilnya sudah terbilang bisa diandalkan lah untuk mengabadikan berbagai momen. Di siang hari, kamera selfie, kamera utama, kamera ultrawide sama-sama sudah menghasilkan foto yang bagus. Sementara untuk low light, kamera utama dan selfie-nya masih cukup baik, tapi untuk kamera ultrawide-nya kami rasa masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, sekarang kita bahas fitur ekstranya. Di sini saya cobain flash snap. Pada dasarnya, ini adalah fitur untuk menangkap momen cepat dengan membuat kameranya memprioritaskan shutter speed. Kita juga bisa pakai fitur ini lewat one tap button-nya, tinggal double klik aja tombol ini, lalu pencet sekali lagi untuk shutter. Ini bisa kepake banget kalau ada momen cepat yang pengen kita ambil. Lalu ada fitur dual video.
Fitur ini bisa bikin kita merekam video dari dua kamera sekaligus, antara kamera selfie dan kamera utamanya, atau kamera selfie dan kamera ultrawide-nya. Menarik nih. Dan untuk resolusinya bisa sampai 1080p 30 fps. Berikutnya saya juga coba slow motion. Opsi resolusinya hanya satu, yaitu 720p 120 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Gambarnya tidak sedetail mode video normal dan ini masih hal yang wajar untuk kelas harganya. Lalu ada mode Pro juga di sini, dan ini bisa kita gunakan untuk foto di kamera utama dan juga kamera ultrawide-nya. Untuk detail pengaturan ISO dan shutter speed bisa dilihat di layar aja ya. Overall, ini adalah kamera yang bagus untuk kelasnya. Kalau ditanya apa yang masih kurang menurut saya, ada beberapa sih. Pertama, software kameranya masih butuh perbaikan dari sisi fitur serta user experience. Contoh sederhana deh, entah kenapa grid 3x3 itu tidak ada di mode video. Dan isu frame rate menurut saya harus segera difiksi. Untuk mayoritas pengguna, mungkin masih tidak terlalu terasa mana 30 fps, mana 26 fps. Tapi ini hal fundamental sih. 30 fps ya harusnya jalan di 30 fps. 60 fps ya 60 fps. Ini tuh bukan keterbatasan hardware kok, jadi harusnya bisa lah ya tim Tekno. Kemudian saya juga kurang setuju dengan keputusan Tekno atau Transsion Group lah lebih tepatnya, untuk mengganti istilah 60 fps jadi HFPS. Namanya setting frame rate dibuat jelas aja lah. Gak perlu pakai istilah ambigu seperti ini. Kemudian meskipun sekarang sudah ada kamera ultrawide, tapi ekspektasi kalian juga perlu disesuaikan ya. Kualitasnya jangan dibandingkan dengan kamera utamanya. Jelas beda. Kemudian fitur Pro Mode belum mendukung untuk perekaman video. Tapi terlepas dari komplain saya, untuk kelas harganya, smartphone ini masih jadi rekomendasi yang cukup mudah untuk kalian yang mencari smartphone yang kameranya oke di kelas 2 jutaan. Belum banyak soalnya pesaingnya yang bisa punya kamera sebagus ini. Sekian pengujian kameranya Tekno Camon 40, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ke pengujian baterainya. Untuk YouTube lokal video playback 1080p non HDR lokal ya, dia dapat 18 jam 30 menit. Ini hasil yang normal-normal aja sih kalau baterainya di 5000 mAh. Sayangnya ini 5200. Jadi sebetulnya kita berharap sedikit lebih. Pengennya sih di atas 20 sebetulnya ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Udah terlalu banyak juga yang diberikan di sini ya, nggak apa-apa juga lah segini. Untuk YouTube streaming selama 30 menit masih oke, di 3% baterai turun. TikTok 30 menit juga masih oke, di 4% baterai turun. Dan untuk Genshin Impact 30 menit di lowest 60 fps pun baterai turun di 9%, yang berarti masih cukup oke. Oke, sekarang kita tes charging. Pakai charger bawaan yang 45 watt ya. Berhubung app pencatat baterainya kurang bisa berjalan dengan baik, di sini kita baru bisa mencatat dari 0 sampai 100% aja ya. Dari 0 sampai 100% butuh waktu kisaran 50 menit. Sedikit lebih lama dibandingkan klaimnya yang 43 menit. Tapi selama masih di bawah 1 jam, kami rasa ini masih tergolong kencang. Apalagi mengingat baterainya bukan 5000 loh, 5200 ya. Lanjut untuk Netflix udah Wi-Fi L1, jadi streaming sampai Full HD. HDR ya tentunya belum ada lah di sini, ini G100. Lalu untuk YouTube streaming juga 1440p, lagi-lagi belum ada dukungan HDR dan streamingnya lancar aja sih di sini, nggak ada masalah juga. Untuk haptic feedback, nah sayangnya vibration motor yang digunakan sini kurang oke ya, agak beda dengan saudara-saudaranya yang hapticnya itu terasa berkelas di sini. Tapi kalau kalian nggak terlalu bergantung sama efek getar, harusnya sini bukan masalah. Oke, untuk harga SRP-nya untuk yang 8128 adalah di 2,6 jutaan, sementara yang 8256 di 2,8 jutaan. Ya, yang jelas 8256-nya lebih murah daripada saudaranya yang bisa wireless charging itu. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan, walaupun baterai 5200 mAh tapi kemampuan baterai biasa aja nih. Berasa kayak pakai 5000 gitu ya, 5000 yang agak lama nih, cenderung agak kurang menurut kami. Kemudian belum ada opsi warna layar yang mendekati 100% sRGB. Jadi buat ngedit warna di foto atau video itu harus agak hati-hati aja. Kemudian kamera ultrawide autofocus. Ini bisa jadi hal yang baik, tapi terkadang bisa jadi masalah kalau penggunanya nggak hati-hati. Karena kalau fokusnya kurang pas, bisa blur fotonya ya. Jadi dilihatin yang benar itu ya. Kemudian haptic feedbacknya kurang berkelas. Always on display juga cuma 10 detik. Dia udah nggak punya headphone jack juga, dan adapter harus nyari sendiri. Dan terakhir, kalau kalian berencana untuk beli yang 128GB, pastikan cukup atau tidak untuk kalian. Personally, kami akan bilang beli yang 256 aja. Nanggung bedanya. Dan untuk expansion RAM-nya dimatiin aja ya, dia nikmati aja 8256 tanpa expansion RAM. Kalau menurut kami sih ya, pilihan yang itu harusnya. Dari sisi kelebihannya, nah body smartphone-nya ini super tipis dan enteng. Desain sih emang masalah selera ya, tapi buat kami sih ini fresh aja ya. Untuk smartphone 2 jutaan ya, 2021 ke 2025, 4 tahun cukup dong, cukup lama untuk menganggap ini sebuah desain yang fresh ya.
Lagian ini ada miring-miringnya lah, Chris. Nggak kotak-kotak banget gitu kan ya. Lalu kemampuan kameranya ini sangat keren, baik foto maupun videonya. Punya optical image stabilizer juga dan fitur kameranya banyak, terutama untuk flash snap yang jadi andalan smartphone yang satu nih. Performanya kenceng walaupun G100 lagi, tapi ya udah oke lah, maksudnya untuk kelas harga segini. Layar AMOLED 120 Hz, mantep. RAM-nya udah 8 GB, storage juga pakai UFS dan ada yang 256 tadi ya. Charging juga lumayan kenceng. Chargernya masih ada dalam box, ada bypass charging ya. Nah, itu baru serius tuh buat ajak main game walaupun ini bukan HP gaming. Lalu stereo speaker ada di sini, infrared blaster ada di sini, in-display fingerprint, NFC juga ada, IP66. Ya pelan-pelan lah, IP66 dulu. Mungkin tahun depan IP67 atau IP68 ya. Lalu fitur AI-nya banyak, update OS-nya mantep 3+5 ya. Ya, jadi bisa dilihat ya, Tecno Camon 40 ini menawarkan kemampuan yang all-rounder dengan kelebihan utamanya di sisi kamera. Cocok buat siapapun yang lagi mencari smartphone serba bisa di kelas 2 jutaan atas ya. Ini bukan 2 jutaan bawah soalnya. Ya, dia akan cocok banget di sini. Meskipun sebenarnya bisa memberikan kemampuan yang mirip, tapi kalau diperhatikan secara detail, Tecno Camon ini tetap punya keunggulan tersendiri. Desain, menurut kami ini lebih menarik. Update OS ini lebih panjang, punya tombol ekstra, dan harganya lebih murah. Ya, yang jelas untuk kelas 2 jutaan ini adalah smartphone yang sangat mudah untuk direkomendasikan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.